Bismillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang agar kita dapat istiqomah bersama Al-Quran. Karena seringkali interaksi kita bersama Al-Quran naik turun. Maka kita meminta kepada Allah agar kita selalu diberikan istiqomah bersama Al-Quran sampai akhir hayat kita. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, ta'ahadul Qur'an walladzi nafsi biyadihi lahu wa asyaddu tafallutan minal ibili min uqliha. Muttafaq alaih. Ta'ahadul Qur'an, bermuahadalah, pertahankanlah dirimu bersama Quran. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lahu wa asyaddu, sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat hilang, tafallutan, lebih cepat hilangnya daripada minal ibili, daripada unta yang terlepas, min uqliha, dari ikatan talinya. Pesan Rasulullah SAW dalam hadis di atas menunjukkan bahwasannya ini adalah jurus paling jitu, kiat paling efektif agar kita itu dapat istiqomah bersama Al-Quran dan mampu mengatasi setiap kelemahan jiwa atau kefuturan. Ya, futur itu suatu kondisi di mana kita hilang semangat dalam beribadah, wabil khusus ketika malas membaca Al-Quran. Itu disebut sebagai kondisi jiwa yang futur. Ya, tentu kondisi di atas itu sangat bergantung kepada komitmen yang tertanam pada diri kita. Ya, kuncinya ada di diri kita. Mau seberapa lama kita mempertahankan kefuturan itu. Apakah kita ingin malas-malasan dengan Al-Quran sebulan, setahun, 2 tahun, atau sepanjang hidup kita? Ya, jadi itu kondisi jiwa yang memang kita sendiri yang memilihnya. Ya, kalau ada di kondisi futur, berarti kita harus segera bangkit. Ya, kalau ada kondisi di mana kita malas membaca Al-Quran, berarti kita harus membangkitkannya sendiri. Ya, meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan taufik kembali, agar diberikan hidayah kembali, agar kita bisa memulai interaksi kita bersama Al-Quran. Maka selama kita hidup bersama Al-Quran, maka selama itu pula kita terikat dengan Al-Quran. Ya, ketika kita hidup kita ini terikat bersama Al-Quran. Jika kita bertekad untuk bersemangat untuk mempertahankan Al-Quran di dalam kita, di dalam kehidupan kita, maka sepanjang hidup kita, kita akan bersama Al-Quran. Ketika kita tidak mau bersama Al-Quran, berarti hakikatnya kita sedang melepaskan diri kita dari Al-Quran. Maka itulah yang disebut sebagai mu'ahadah. Mu'ahadah, mempertahankan jiwa bersama Al-Quran. Sehingga di hadisnya tadi disebutkan ta'ahadul Quran. Bermu'ahadalah, ikatlah diri kalian itu dengan Al-Quran. Ya. Nah, ikatan itu tadi bisa kencang dan bisa lepas. Ya. Yang namanya ikatan, kita mengikat tali, dia itu bisa sangat erat, atau ikatan itu justru bisa sangat longgar. Ya. Bisa sangat longgar. Ya, atau bisa jadi bahkan ikatan itu lepas. Ya. Maka mu'ahadah atau ta'ahadu dalam bahasa Arab, itu aslinya hadis ini adalah perintah dari Rasulullah SAW bagi orang yang menghafal Al-Quran agar dirinya siap mempertahankan hafalan sepanjang hidupnya. Ya, jadi hadis ini
pada awalnya ditujukan bagi siapa? Bagi seseorang yang ingin menghafalkan Al-Quran. Ya, dia harus siap mempertahankan hafalannya sepanjang hidupnya. Ya, jangan sampai kita menjadi penghafal Al-Quran yang hanya dapat berkata, dulu saya pernah hafal surat ini. Dulu saya pernah hafal Al-Baqarah, tapi saya lupa. Ya. Dulu saya pernah hafal surat ini, surat itu, juz ini, juz itu, ya, juz sekian. Ya. Lalu pertanyaan bagaimana kondisinya sekarang? Nah, itu bagian daripada mu'ahadah. Ya. Jadi aslinya ya, hadis ini ditujukan kepada para penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena mereka yang paling banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau secara tersurat, hadis di atas seakan-akan atau seolah-olah dikhususkan hanya untuk bagi para penghafal Al-Quran. Ya. Namun pesan tersiratnya bahwasannya pesan Rasulullah SAW itu berlaku untuk seluruh amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa muahadah, tanpa seseorang itu bersikukuh ya mengencangkan ikatan amalnya, seseorang itu tidak mungkin mencapai istiqamah dan husnul khotimah. Ya, kalau dia tidak muahadah sungguh-sungguh mengencangkan ikatannya, ya nggak akan mungkin ada yang namanya istiqamah. Ya, seseorang hanya bisa istiqomah ketika dia bermuahadah, ya, sungguh-sungguh mengikat ya dirinya dengan Al-Quran. Maka muahadah itu artinya tekad yang kuat untuk selalu melaksanakan suatu pekerjaan sampai kita itu mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkan. Ya. Jadi muahadah ini betul-betul ya orang yang bertekad yang sangat kuat melaksanakan suatu pekerjaan yang dia sedang kerjakan sampai mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu orang yang muahadah. Jadi kalau belum dapat dia ya belum selesai pekerjaannya. Kalau belum dapat dia belum berhenti. Ya dia akan terus kejar ya dengan sungguh-sungguh. Itu orang yang muahadah. Ya, seseorang yang ingin membaca Al-Qur'an 1 juz, ya, dia disebut mu'ahadah tatkala dia terus mengejar 1 juz itu sampai akhirnya selesai satu juz. Seseorang yang dikatakan mu'ahadah ketika dirinya ingin menghatamkan Al-Quran 30 juz, 1 kali hatam dalam 1 bulan. Ya, maka setiap hari dia baca Al-Quran dengan sekuat tenaga, 1 hari 1 juz. Maka dia termasuk orang yang mu'ahadah, tidak akan berhenti sampai tercapai apa yang dia mulai, sampai tercapai apa yang dia kerjakan. Oleh karenanya, dalam bahasa Arab, ya kalau kita melihat lembaga pendidikan, ya, pesantren begitu ya, atau lembaga pendidikan, lembaga yang menempa seseorang ya lewat pendidikan, itu disebut sebagai ma'had. Ma'had ya. Maka sering kita lihat di pesantren-pesantren, di gerbang pesantren itu ada tulisan Ma'had Al-Islami, namanya apa ya? Ma'had apa gitu ya. Nah, Ma'had itu artinya kenapa diambil dari satu kata ya, satu akar dari kata mu'ahadah. Karena orang yang berada di Ma'had itu, setiap siswa itu bertekad untuk belajar sampai berhasil mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan cita-citanya. Ya, jadi ya ini luar biasanya bahasa Arab, tidak serta-merta pesantren itu dikatakan ma'had, tapi diambil dari kata mu'ahadah, berarti orang-orang yang di dalamnya itu penuh dengan kesungguhan, orang yang tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Maka modal inilah yang harus dimiliki oleh orang beriman. Ya. Agar ketika kita bersama Al-Quran, kita itu tidak menyerah ya, ketika menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan saat kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Kalau kita tidak punya sikap mu'ahadah dengan Al-Quran itu, maka sekecil apapun tantangannya, itu pasti membuat kita menyerah. Ya. Meninggalkan Al-Quran. Ya. Tapi kalau kitanya yang ngotot berjuang, ya, ada godaan kita lawan, ya, ada kemalasan kita hadapi,
ya, ada keengganan bersama Al-Quran, ya kita lawan, ya. Maka insya Allah ya, itu salah satu bentuk dari muahadah diri kita. Dan dengan demikian ya, hadis di atas juga ya, juga harus dipahami sebagai sebuah isyarat ya, bahwasannya pada hakikatnya mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran itu penuh dengan ujian dan rintangan. Ya pasti ada ujiannya. Kita mau baca Quran pasti ada ujiannya. Apakah ujiannya mengantuk, apakah ujiannya malas, apakah ujiannya sakit, apakah ujiannya nggak punya waktu dan sebagainya. Pasti ada ujian, ada rintangan. Mau menghafalkan Al-Quran, ada perasaan enggan, ada perasaan nggak mau, ada perasaan berat, nggak mungkin. Ya, banyak alasan begitu ya. Pasti ada saja alasannya, ada ujiannya, ada rintangannya. Kenapa? Karena ia beriringan dengan besarnya karunia dan keutamaan bagi orang yang berhasil istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi pahalanya juga besar. Ya, semakin besar pahala dari suatu amal, maka semakin susah dan sulit pula untuk melaksanakannya. Semakin banyak rintangannya. Betapa besar kita pahala sholat qiyamul lail misalkan. Sangat besar. Tapi berapa banyak yang mampu melaksanakannya? Sedikit sekali. Kenapa? Karena rintangannya juga besar. Berapa banyak yang mampu bersedekah? Ya meskipun dengan harta yang minimal gitu ya. Harta yang barangkali kecil, tapi belum tentu semua orang itu mampu melaksanakannya. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar. Begitu pula dengan Al-Quran. Ketika kita memutuskan untuk hidup bersama Al-Quran, pasti banyak tantangan dan rintangan, ujian yang akan Allah berikan kepada diri kita. Bahkan sampai Rasulullah SAW pun tadi mengisyaratkan dalam hadis yang kita bahas tadi. Ya, harus sungguh-sungguh dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu akan lebih mudah cepat lepas daripada unta yang terlepas dari ikatan talinya. Ya, kita bisa melihat contoh-contoh kehidupan para salafus sholih ketika mereka itu bermuahadah dengan Al-Quran. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lihatlah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dua sahabat Nabi yang ketika ajal menjemput mereka sedang tilawah Al-Quran. Ya, Nabi yang ketika ajal menjemputnya, mereka sedang sahabat Nabi ya. Ketika mau meninggal, mereka itu ya sedang tilawah Al-Quran. Ya, kita lihat nanti dalam sejarah kan Umar membaca Al-Quran, Utsman juga sedang membaca Al-Quran, kemudian dibunuh. Ya. Ya, dibunuh, bahkan tangannya Utsman ya ditebas ya oleh orang-orang Khawarij, orang-orang pemberontak pada saat itu, sehingga darahnya menetes ya di mushaf Utsman. Ya, di ayat yang isinya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ya. Darahnya Utsman menetes di mushafnya ya, di ayat yang bunyinya janganlah kamu mengira bahwasannya orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, akan tetapi mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mushafnya kini bisa dilihat ya di Museum Topkapi ya di Turki. Itu masih ada mushaf Utsman bin Affan ya, yang ada tetesan darah dari Utsman bin Affan. Ya, sahabat yang lain contohnya yang punya jiwa muahadah dengan Al-Quran adalah Abdullah bin Amr bin As, yang merasa terlalu sedikit ya kalau sehari membaca Al-Quran itu 1 juz. Ya. Jadi kalau kata Amr bin As ini, Abdullah bin Amr bin As ini merasa, aduh kurang banget kalau tilawah saya 1 hari 1 juz. Ya. Maka sesuai petunjuk Rasul, ya, dia meminta kepada Rasulullah, minta izin agar bisa menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Ya. Dalam 3 hari hatam Al-Quran, atau dalam 1 harinya Abdullah bin Amr bin As itu membaca Al-Quran 10 juz. Ya. Dan Rasul pun akhirnya mengizinkan, dan akhirnya tekad itu ia lakukan dengan istiqomah sampai akhir hayatnya. Abdullah bin Amr bin As itu sampai akhir hayatnya membaca setiap hari
satu harinya itu bisa 10 juz. Kenapa bisa? Karena dia mengikat dirinya dengan Al-Quran, bermuahadah dengan Al-Quran. Begitulah para salafus salih mewariskan contoh muahadah dengan Al-Quran yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, pertanyaannya bagaimana dengan generasi kita sekarang? Ya, apa yang akan kita wariskan kepada generasi yang akan datang? Ya. Apakah kita membumikan tekad muahadah dalam diri kita saat kita berinteraksi dengan Al-Quran atau tidak? Kita harus menularkan semangat muahadah bersama Al-Quran kita kepada generasi setelah kita. Sehingga anak-anak kita selalu mengatakan, dulu ibu saya, ayah saya, nenek saya, kakek saya, itu membaca Al-Quran, ya bisa 1 juz, bisa 2 juz, bisa 3 juz, sebagaimana yang pernah kita lihat ya dari orang tua kita yang mampu membaca Al-Quran berjam-jam, yang mampu membaca Al-Quran banyak sekali ya. Ya, orang-orang dahulu ya, itu rajin sekali membaca Al-Qurannya. Maka pesan muahadah adalah sunnatullah ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contoh nyata ya, saya kasih contoh nyata atau contoh kasus. Kalau seorang ibu tidak memiliki muahadah dalam merawat anak-anaknya, kita bisa bayangkan ya, seorang wanita, seorang ibu memiliki anak, kemudian ibu itu tidak memiliki muahadah dalam merawat anak-anaknya. Maka bisa kita pastikan kita tidak akan tumbuh sampai detik ini. Ya. Tumbuh dengan baik. Ya. Dan dapat disimpulkan bahwasannya segala yang ada dalam diri kita itu tidak terlepas dari sikap muahadah. Ya, agar memberikan dampak-dampak yang positif ya, dari kerja keras yang berlangsung-langsung ya, bertahun-tahun kita laksanakan. Nah, sekarang kita bayangkan ya, gimana kalau sikap muahadah kita itu kita terapkan dalam interaksi kita bersama Al-Quran. Ya, kita bertahun-tahun ya bekerja, mencari uang, mengumpulkan nafkah, ya, mengumpulkan harta di dunia ini dengan sungguh-sungguh, mencari dunia itu dengan sungguh-sungguh, membangun rumah, membeli mobil, membeli motor, kendaraan, dan sebagainya. Kita sungguh-sungguh muahadah dalam hal dunia. Lalu bagaimana ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu secara muahadah? Maka apa saja yang akan kita dapatkan dan bagaimana dampak dalam kehidupan kita ketika kita bermuahadah bersama Al-Quran? Apa saja dampak yang akan kita dapatkan ketika kita bermuahadah bersama Al-Quran?